Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalal wal ikram, al-ghaniyil mu'nil mani'ud dhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil abrar, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara bihudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa kulluhum min rasulillahi multabisun wa min al-bahri wa bashara min ad-din. Alladhi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, ulama-ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjagakan mereka semua bisihhatin wa afiyah wa aman wa tuma'ninah wa rahah wal kifayah. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Bapak Ibu jamaah kajian subuh Masjid Al-Ansar khususnya ataupun yang mengikuti dari media sosial, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah senantiasa menutupi aib-aib kita sejak dari dunia hingga akhirat. Semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kecukupan yang semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Allah yang mulia ini untuk mengenal Allah, mengkaji nama-namanya yang mulia. Semoga Allah berikan ilmu kepada kita tentangnya, karena setinggi-tingginya ilmu adalah al-ilmu billah, ilmu agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'rifna bika, ya Allah kenalkanlah kami kepadamu, kama tuhibbu an tu'rafa bihi, sebagaimana engkau ingin kami mengenalmu, wa kama tuhibbu wa tarda, dan sebagaimana yang engkau sukai dan engkau ridai. Amin ya rabbal alamin. Subuh hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang ke-90, yaitu Al-Mani'. Mungkin sudah kita baca sebagian ini. Al-Mani' adalah nama Allah yang ke-90, yang artinya Dia yang Maha Menegah. Maha menegah, maha melarang, maha mengelakkan, maha menjauhkan. Maksudnya dialah yang menegah sampainya sesuatu kepada yang bukan ditakdirkan baginya, baik dari manfaat-manfaat maupun dari mudarat-mudarat. Ya Allah itu dialah yang menegah sampai sesuatu kepada seseorang kalau memang bukan ditakdirkan, baik itu yang sifatnya manfaat maupun yang sifatnya mudarat. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang dapat melarang, mencegah dari apa yang telah Engkau beri. Wala mu'ta lima mana'ta, sebaliknya tidak dapat juga ada yang memberi kalau Engkau mencegah. Wala radda li fadlika, tak ada yang bisa menolak anugerahmu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd,
apapun, sekuat-kuat apapun, sehebat-hebat apapun mereka berusaha, maka tidak akan bermanfaat kecuali semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mani'. Kita tahu bahwa manfaat baik berupa apa saja, kalau bukan ditakdirkan untuk kita, maka tidak akan sampai kepada kita. Begitu pula mudarat, kalau itu bukan ditakdirkan untuk kita, maka tidak akan sampai kepada kita. Jadi hakikatnya ini adalah kita berada dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu nafasin tubsihi fa inna fika qadarun yumdik. Kata Imam Ibn Athaillah, setiap tarikan nafas yang kau tarik dan kau hembuskan, pada setiap itu ada takdir Allah yang menyertaimu. Karena apa? Ini semua karena Allah lah Al-Mani'. Dia menegah sesuatu sampai kepada yang bukan diperuntukkan untuk orang atau makhluknya. Rezeki termasuk di antara manfaat. Dengan memahami maksud dari nama Allah Al-Mani', kita dapat menyadari bahwa rezeki yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah sampai kepada kita. Karena bukan jatah kita, mati-matian kita dapat. Kalau memang sudah ditakdirkan untuk kita melalui usaha sebagai ecek-eceknya cuman sebenarnya kalau bahasa menyangka kita karena usaha, padahal semuanya karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu diwajibkan ikhtiar, maka akan sampai, kalau memang sudah ditakdirkan, sampai untuk kita. Pernah saya sampaikan ada doa dari Tuan Guru Syekh Bakhir yang sederhana. Allahumma sharif anni ma saraftahu anni. Allahumma sharif anni ma saraftahu anni. Allahumma sharif anni ma saraftahu anni. Ya Allah, jauhkan aja aku dari segala sesuatu yang memang bukan diuntukkan untuk aku. Tidak usah jadikan aku pening karenanya, tidak usah jadikan aku letih karenanya. Jawabkan saja ya Allah, kalau memang itu bukan ditakdirkan untukku. Jauhkan aku daripada apa yang kau jauhkan daripada aku. Jika kita tidak ada peningnya, ibarat ungguh merindukan bulan, ini membuat kita pening, banyak kita menjadi hendak kita tinggi banyaknya. Ada pilihan. Allah Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Memberi. Silakan berdoa, Dia Maha mengabulkan. Cuma kita meyakini bahwa segala sesuatu Allah yang menentukannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Jadi kalau sudah Allah takdirkan manfaat kepada siapa yang diinginkan dapat. Sebaliknya kalau tidak dapat. Termasuk di antara manfaat adalah jodoh. Sekalipun umpamanya kita sudah melamar perempuan, duit banyak, melamar, kalau itu ditakdirkan Allah bukan jodoh kita, tidak akan sampai kepada kita. Apa Ustaz, orang bercerai bukan jodohnya, berarti jodohnya waktu dia kawin itulah, habis itu tidak ada jodohnya lagi, bukan jodoh yang sebenarnya. Jadi tidak sampai. Kenapa? Karena dicegah, ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mani', yang menegahnya, yang melarangnya, yang menjauhkannya. Jadi sepantasnya janganlah kita menyalahkan seseorang andai terjadi hal-hal seperti itu
gagal perkawinan, ngamuk dia, ngamuk dengan bapaknya, ngamuk dengan mamanya, ngamuk dengan calon mertua, petinju. Banyak di YouTube itu kita tengok, pas nak kawin petinju dia, ada jadar. Karena kita tahu bahwa yang menengahi itu adalah Allah Al-Mani'. Dia yang menjauhkan, dia yang menegakkan. Kalau memang sudah jodoh kita, akan sampai kepada kita. Kalau memang akan ditakdirkan untuk kita, akan sampai ditakdirkan kepada kita. Walaupun keliling-keliling, akhirnya akan sampai kepada siapa yang ditakdirkan Allah untuk mendapatkannya. Mereka juga yang dijauhkan oleh Allah daripadanya menjadi jauh. Demikian juga kemudaratan, bagaimanapun orang lain mengganggu kita, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah itu terjadi pada kita, Allah tegakkan mudarat itu dari kita, karena dialah yang bernama Al-Mani'. Tapi kalau kata Allah kena ke kita, ya kena. Macam malam semalam HP saya ini dihack orang. Anak saya patah nyebarkan. Takut kalau ada yang menamakan bersama saya atau majelis, karena ada proposal pesantren dalamnya. Bagaimanapun mungkin kita sudah protek ataupun oleh sebab yang lain, dapat juga orang menghack. Walaupun besoknya alhamdulillah dapat dibolehkan kembali. Jika masih banyak, masih ada yang masih memblokir saya, ragu dia masih nomor ustaz masih orangnya dari anak kuliah. Artinya begitulah, kita hanya berikhtiar. Allah dia yang memberi, dia yang mencegah, dia yang memberi manfaat, dia yang memberi mudarat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makna karramallahu wajhah ini yang paling kuat adalah orang yang selama hidupnya tidak pernah menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bergelar ini juga adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi dia dijauhkan Allah semenjak kecil dari menyembah berhala, ketika itu orang menyembah berhala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib demikian juga disucikan Allah wajahnya daripada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran yang paling kuatnya. Ada juga tafsiran yang lain, tetapi inilah yang paling mengutamakan. Makanya bergelar karramallahu wajhah. Beliau ditawari sahabat-sahabat beliau untuk menjaga dirinya jadi ajudan, jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Sahabat yang lain mengetahui Sayyidina Ali ini banyak orang yang bakal mengganggunya, bakal memfitnahnya dan sebagainya, karena memang cobaan banyak. Cobaan beliau ini termasuk yang banyak, dan kita tahu memang setinggi-tinggi orang semakin dekat dengan Allah, semakin banyak cobaannya. Asyaddul bala lil anbiya, kata Nabi, sebanyak-banyak dan sekeras-keras cobaan itu adalah diterima oleh para nabi. Tsummal amsal fal amsal, lalu orang yang mengiringi, mengikuti setelahnya dan setelahnya. Beliau menjawab, kalau kalian ingin menjaga aku dari sesuatu yang bukan ditakdirkan Allah untukku, Allah sudah menegakkan. Tetapi kalau kalian menjagakan aku dari hal yang ditakdirkan kepadaku, kalian tidak akan bisa mencegah. Jadi tidak perlulah jaga aku, karena dia sudah meyakini akan takdirnya Allah Al-Mani'. Tidak perlu dikawal aku nih. Kalau memang baik itu akan datang kepadaku, kalau sesuatu yang juga sebaliknya tetap juga dijauhkan daripada aku.
Jadi itulah keyakinan beliau mantap. Nah, tetapi nanti adabnya para sahabat bagaimanapun tetaplah diiringi, ya. Tetapi komitmen Sayyidina Ali, dia tidak memerlukan siapapun karena dia yakin Allah yang akan menjagakannya dan menjauhkannya daripada hal yang tidak baik. Bukan berarti sahabat meninggalkan dia, tidak, tetap, ya, tetap. Begitulah tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah panggil aku Sayyidina, kata Nabi. Nah, tapi tidak mungkin kita tidak panggil dia Sayyidina karena beliau tawadhu. Orang lain tidak boleh baca Sayyidina karena Nabi tidak pernah nyebut dirinya Sayyidina. Memanglah kita pun tidak pernah nyebut nama kita dengan namaku Bapak Ibnu Hajar. Itu Ibnu Hajar saja kan. Nah, kalau malah nyebut Bapak, orang tafsirnya lain. Begitulah Nabi. Jadi tinggal kitanya lagi. Itulah para sahabat demikian ta'zim tentunya pertama kepada Rasulullah SAW dan sangat ta'zim kepada sahabat-sahabat yang istimewa. Khulafaur Rasyidin di antara lain adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang bergelar Babul Ilmi, pintunya ilmu. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha, kata Nabi. Di antara buah dan mendapat dan manfaat yang akan diperoleh bagi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mani. Tugas kita beriman dengan kokohnya lah. Saya ini cuma menyampaikan, tapi tingkatan keyakinan dan kemantapan berpegang mungkin berbeda-beda. Ada yang di antara kita yang baru mendengar kali pertama langsung dengarnya langsung mantap, langsung merasuk ke sukmanya, langsung yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, itulah yang kata orang jadi itu. Jadi kalau masih setengah-setengah, kita kebanyakan, tapi alhamdulillah kita berusaha. Semoga Allah kokohkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah dan apa yang tercermin dalam nama-nama Allah yang mulia ini. Buahnya antara lain yang pertama, ia akan mencegah sesuatu yang bukan ahlinya. Kalau orang yang mani ini dia paham sudah. Salah satunya contohnya ini, guru, guru khusus, dia akan menyesuaikan apa yang disampaikannya itu. Jangan sampai menimbulkan fitnah dan tidak menyampaikan kepada yang bukan ahlinya. Nah, ini berlaku secara umum. Misalnya orang yang tidak ahli jadi imam, hendak jadi imam, maka kita tegah. Ini ada koyah dikit. Orang ini hendak terus jadi imam. Sebenarnya dia Fatihah ada betul, fikih ada tahu. Masih pakai celana pendek sana kemari, tapi kapan di masjid dia nak jadi imam. Mestinya dicegah. Adapun secara khusus, yaitu bahwa kita mencegah ilmu bagi orang yang bukan ahlinya. Yang khusus, kalau yang umumnya masih bisa disampaikan, semua akan dapat mendapatkan ilmu. Tapi kalau yang rahasia mesti bertahap, Nah, di ilmu tauhid ini ada sampai hakikat, kaji hakikat namanya. Itu tidak boleh diberikan langsung. Ibarat dosis sangat tinggi sekali. Nah, ini bisa resikonya sangat tinggi. Jadi kalau yang bukan ilmu, bukan ahlinya, mesti bertahap. Kita tidak boleh menyampaikan sesuatu ilmu kepada yang belum sampai akalnya, misalnya. Ya, akalnya belum sampai, tapi kita kasih materi yang berat. Anak-anak disuruh misalnya ngaji ma'rifat, mudah-mudahan tidak sesuai itu.
Sabda Rasulullah SAW yang artinya kami para nabi diperintahkan menempatkan manusia itu sesuai pada tempatnya, dan kami diperintahkan untuk berbicara kepada manusia itu atas kadar akal mereka. Khatibun nas qadra qulihim. Kalau kita nak cakap pun kira-kira dapat diterima dan tidak menimbulkan fitnah, dapat masuk ke dalam akal mereka, dapat diterima ke dalam akal mereka. Jangan sampaikan sesuatu yang bahkan menimbulkan fitnah, kecuali orang yang paham. Misalnya ini contoh, mohon maaf, saya sebut siapa yang pernah melihat saya, insya Allah masuk surga. Bukan datangnya fitnah, macam dia apa dia. Dan itu banyak syafa'at para aulia, makanya tidak disampaikan kepada yang umum, tetapi mesti secara bertahap. Kalau tidak kan bahkan menimbulkan fitnah jadinya. Masa datangkan fitnah malah tidak baik. Jadi kita hindarkan. Macam jangan ngejek Tuhan orang, karena orang akan ngejek juga balas. Jangan ngejek Nabi orang, dia akan balas juga. Jangan. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kapan kita berbicara, sesuaikan kemampuan berpikir orang. Kecuali kita yakin orang itu dapat menerimanya, dapat memahaminya, nah, itu baru kita sampaikan. Seseorang yang punya ilmu, dia tidak boleh menyampaikan sembarangan ilmunya itu. Tidak boleh menyampaikan semua ilmu kepada semua orang. Mesti ada pilih-pilih ataupun tahapan-tahapannya. Mulai mengenal, tingkatkan, begitulah. Tidak boleh sekaligus, mesti pelan-pelan. Karena ini apa? Dasarnya keimanan kepada nama Allah Al-Mani'. Ia memilih ilmu mana yang patut disampaikan. Nah, disesuaikan sesuai dengan tahapannya. Atau apakah ilmu ini sudah patut disampaikan sesuai akal mereka? Nah, paham dia, ya. Atau ini kalau disampaikan tidak mendatangkan fitnah di tengah-tengah mereka. Kalau kita bilang orang, kita nampak semua orang salah nih fikihnya nih, fikih sholatnya salah semua, langsung depan umum salah kalau kamu nih, bukan menimbulkan kebaikan, bahkan mudarat. Tapi pelan-pelan kita kan, supaya orang paham bagaimana untuk dapat mengikuti Rasulullah SAW dalam salat yang khusyuk, belajar fikihnya, belajar tasawufnya, supaya nanti zahir dan batin dalam salat itu betul semestinya sebagaimana yang harus dilakukan dalam salat. Dulu pernah ada kawan juga, akhirnya dikejar orang, Allah alam ceritanya betul beda. Dia pernah masuk ke dalam masjid, tiba-tiba Allah perlihatkan di matanya itu yang ada dalam masjid itu bukan manusia. Ada kambing, ada anjing, ada kuda, macam-macam. Langsung dipetik, kamu semuanya binatang kalau kejar orang, sampai naik ke atas bawah. Rasa masjid ngejar dia. Allah Ta'ala a'lam apakah itu cerita benar, tapi ini orangnya mencerita dengan saya. Itu tadi karena salah satunya tidak dapat menahan, masuklah menutup rahasia. Makanya para aulia Allah itu menutup rahasianya luar biasa, karena mereka beriman dengan Al-Mani'. Disebutkan qulubul abrar kuburul asrar. Hatinya orang-orang wali itu kubur rahasia-rahasia. Dia cerita-cerita kecuali nanti pada ahlinya.
disimpannya. Ini tak dapat nyimpan rahasia, menimbulkan fitnah. Jadi saya duduk ini, ada jamaah di antara Ustaz Yusuf, tadi saya nengok di belakang Ustaz Yusuf ada malaikat 2 orang. Cukuplah Ustaz. Kalau melihat diam saja ataupun kepada saya cerita ke orang, nanti kesimpulannya yang melihat itu lebih tinggi makamnya tuh. Ya dapat tengok, awak dapat tengok berkaitannya ya. Jadi kalau ada al-mani' yang disimpan rahasia-rahasia, jangan dikeluarkan kecuali pada saatnya ataupun memang rasa pantas dan kira-kira dapat diterima. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Ilmu yang sifatnya sama, Rasulullah bersabda, tidak ada satu orang pun yang menghadiskan kepada sesuatu kaum dengan satu hadis yang kalau tidak sampai akalnya mencerna itu hadis, melainkan akan terjadi fitnah di antara mereka. Jadi tengok-tengoklah. Kalau Masjid Al-Ansar ini namanya sudah pengajian khusus, boleh insyaAllah tidak ada masalah karena kita sudah bertahap-tahap. Kalau kita baru mulai langsung cerita yang bisa mendatangkan fitnah, mesti kita hindari. Jadi jangan sampai ada yang dapat menimbulkan fitnah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dia dapat ilmu dari Rasulullah SAW, terpaksa ada bahagian-bahagian tertentu yang tidak dia sampaikan. Kalau aku sampaikan itu laqudi'at hadal bal'um, pasti aku disembelih orang, katanya. Masih sampai ke tahap itu dia menyimpan rahasia. Tapi memang ini tidak berarti yang tidak boleh disembunyikan, karena tentunya sesuatu itu disesuaikan dengan hikmahnya dan kesesuaiannya. Makanya definisi adil itu al-adlu huwa wad'u syai'in fi ma'allih. Orang yang adil apabila menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak, zalim nanti mengajari budak-budak kecil misalnya ilmu kanuragan misalnya, tidak ada kenal-kenal, akhirnya itulah sampai tuanya. Ilmu yang sifatnya sama atau halus tidak dapat dibuka di tengah semua golongan manusia, karena akal dan tingkat pemahaman mereka itu berbeda, sehingga tanggapan mereka pada ilmu pun tidak sama. Akibatnya bisa timbul fitnah atau pertentangan di tengah-tengah mereka. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan tidak sepantasnya orang alim itu menyampaikan ilmu yang dia ketahui kepada semua orang. Jadi ada tahapan-tahapan, ada khususiyatnya. Bahkan disebut dalam hadis Nabi, kafa bil mar'i kadiban, cukuplah seseorang dianggap berdusta idza haddatsa kullama sami'a, kalau dia menceritakan semua yang didengarnya. Apapun nak diceritakannya ke orang, asal dia dengar sesuatu, dia tak cerita dengan orang, itu pendusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Cuma kita berhadapan dengan banyak manusia seperti itu, ya kita bersabar, kita usahakan jauh ataupun mengalihkan, ataupun paling tidak jangan kita percayai ataupun kita sudahkan. Banyak sekarang ini, karena manusia kan ada satu kebutuhan, salah satunya adalah kata Abraham Masruh, Pak Ustaz Wahab, kami ngaji tarbiyah dulu, membagi kebutuhan manusia ini, kebutuhan dasar itu kepada 5 kebutuhan utama. Salah satunya self actualization, aktualisasi diri. Manusia ingin dapat pengakuan bahwa aku ini hebat, aku ini boleh, aku ini,
Nah, itu pada kacamata tasawuf nafsu sebenarnya, tapi memang ada pada diri kita. Kita ingin diketahui orang, kita ingin dikenal orang, ingin dipandang orang, ingin diakui orang. Jadi karena tak ada yang ditampilkan dengan alami, paksalah tadi yang halu-halu kita keluarkan. Aku bisa dengan gaib, aku bisa ini dan sebagainya. Nah, sehingga nanti orang pun dapat ini hebat. Jadi paling elok lah kalau beriman dengan Allah Al-Mani, kita dapat mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Memang pada dasarnya Allah ada memberi asrar, memberi bisyarah, memberi isyarah kepada setiap hamba-hambanya. Tinggal bagaimana hambanya menapis dan bagaimana hambanya menyikapi tujuannya untuk memperbaiki dirinya sendiri khususnya. Satu contoh yang ringan, biasanya orang di kampung terbiasa sholat subuh membaca qunut. Kalau kematian baca tahlil, talqin ataupun mengadakan haul. Sementara ada orang yang punya ilmu lalu mengatakan semuanya itu bid'ah. Orangnya haji dalam pandangannya bid'ah adalah itu ilmu dia. Maka orang yang menyebut benda itu bid'ah, sementara itu praktek orang sudah jadi tradisi yang baik, orang tersebut belum memahami atau tidak memahami nama Allah Al-Mani'. Orang tahlilan bid'ah kalau kamu ini, orang zikir bid'ah kalau, karena menurut ilmu yang dia ketahui itu bid'ah. Ternyata pengajian masih terbatas lagi, baru sikok kita pegang ya. Berarti orang seperti itu, kata guru kita Syekh Muhammad Dakhil, belum memahami atau tidak memahami nama Allah Al-Mani'. Kenapa? Karena menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan akal mereka. Tak ada bertahap. Kalaupun betul sekalipun tak bertahap begitu. Tidak sepantasnya dia bicara itu di tengah orang kampung. Sebatas perkataan orang kampung bagus misalnya, karena bisa membuat mereka menjadi bingung, yang akibatnya terjadi pertentangan di antara mereka, bisa menimbulkan perpecahan juga. Ada orang yang tadinya bagus tahlil mulai berdebat, dikit-dikit berdebat, terjadi perpecahan. Sama dengan orang ngaji tarikat itu menuju Allah, untuk dapat ridha Allah. Tiba-tiba ada salah seorang anggota dikit-dikit cerita gaib, nanti lari tujuan orang untuk Allah, berpindah anak tahu yang gaib tadi, gaib sudah. Nah, ini yang berarti kita wajib betul-betul memahami makna Allah, nama Allah Al-Mani'. Lain bedanya kalau bicara dengan orang yang sudah ngaji. Dan kita sudah tamat pengajian, alhamdulillah, ataupun santri yang sudah ada kitabnya, dia kita terus mengaji. Mahasiswa, orang yang biasa senang berpikir dan sebagainya, mereka dapat mengerti tentang perbedaan, bahwa ada perbedaan pendapat ulama, ada tidak ada cepatnya emosi. Kalau sampaikan ke awam, bilanglah, ada orang sedang tahlilan, kita bilang ini bid'ah, berhenti kan. Tengoklah, ada di antara jemaah sendiri nanti ditingginya orang yang berbid'ah, karena membuat bingung orang jemaah, membuat fitnah. Jadi semuanya, apalagi yang sudah tradisi, ada tradisi ini, berarti memang kita tahu tradisi itu salah. Nah, menerapkannya itu mesti kita memang harus dengan ilmu tentunya, sampaikan ilmunya. Ya bisa kita nyalakan langsung. Nah, kalau sampaikan ilmunya, baru kita orang itu sendiri akan menyadari bahwa selama ini keliru. Kita ngaji, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih hikmah. Ngaji dengan guru kita Yahya Abdul Latif, dengan guru kita Maulana. Ada hal-hal
yang ternyata kita koreksi perbuatan dan amalan kita, termasuk fikih kita yang selama ini yang kita anggap benar ternyata keliru, misalnya perbaiki. Karena itu melalui ilmu. Kalau melalui ilmu insya Allah tidak ada masalah, karena memang sedang mengaji secara bertahap. Kalau langsung itu bisa menimbulkan fitnah. Sayyidina Ali berkata sambil menunjuk dada beliau, di sini ya, tunjuknya dadanya. Inna fi hadza la'ulumun jamma. Di sini banyak sekali ilmu-ilmu. Lau hammaltuha ila man yatahammaluhu. Andai aku dapat menemukan orang yang bisa menerimanya, niscaya aku akan berikan ilmu-ilmu ini. Berat katanya. Dalam satu riwayat Imam Ali ini tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim saja, kata beliau, tentunya bukan dengan kesombongan, tapi ini ada ibrah dan itulah kenyataannya. Andai aku tafsirkan Bismillahirrahmanirrahim ini dalam kitab, 100 ekor unta ada talab mikulnya, saking dahsyatnya. Makanya ilmunya para aulia Allah itu dalam satu hal saja banyak, artinya diberikan Allah SWT pengetahuan yang mendalam, apalagi tentang tafsir Al-Quran. Subhanallah. Diriwayatkan di antara aulia Allah itu ada yang satu ayat dia dapat memahami dalam 12.000 pengertian. Makanya begitu dalamnya samudra ilmu Al-Quran Al-Karim. Tetapi itu pun wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah, yang aku berikan itu hanya sedikit saja. Jadi di sini maksud dari Sayyidina Ali ini mengatakan ada ilmu yang memang tidak boleh disampaikan kepada semua orang. Sebab kalau sampai kepada semua orang bukan tambah baik, nanti bisa jadi fitnah. Hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sahibul Ratib Al-Imam Al-Haddad mengatakan, bukanlah semua yang benar itu baik untuk disampaikan, dan tiap-tiap maqam ada orang-orang yang patut disampaikan kepada mereka. Likulli maqamin maqalun. Jadi disesuaikan dengan makam-makam orang-orangnya, baru dia bisa menerima. Kalau tidak, ya khawatirkan menjadi fitnah. Makanya syaratnya nanti harus lewat pengaji dulu, belajar dulu. Disitulah nanti pemahamannya semakin duduk dan semakin baik. Mungkin inilah yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Masih banyak tentang al-mani', insyaallah kita akan menyambungnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Akan kita sambung dengan nama Allah Allah dan An-Nafi'. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Nasrul min Allah wa fathun qarib. Allahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.